Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, jadi ini materi ini saya dapat memang dari dulu, ini sebenarnya bukan rangkuman namun adalah sosialisasi ya. Yang memang kenapa saya menyertakan logo ini karena memang di sini dibuat oleh Kementerian PUPR, jadi saya lebih ke ikut mensosialisasikan lagi untuk UUJK nomor 2 tahun 2017 gitu. Oke, biar tidak lama-lama saya next saja. Ya, perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya, kita jadi di sini kita nanti akan membandingkan dengan UUJK yang lama dengan UUJK yang terbaru, yaitu 2017. Seperti apa? Nah, ini yang UUJK tahun lalu itu adalah nomor 18 tahun 1999. Nah, ini yang terdahulu, yang terbaru kan terganti di UUJK nomor 2 tahun 2017. Nah, ini menjadi pedoman kita dalam pekerjaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Ya, terus ini yang lama. Jadi kita akan sedikit membandingkan, seperti apa sih perubahannya? Banyak gak sih gitu. Wilayah pengaturan. Jadi kalau yang lama itu jasa konstruksi, yang terbaru adalah industri konstruksi. Ya, jadi pengaturannya jasa sama industri, jadi lebih cakupannya lebih luas kalau industri konstruksi ya. Terus lingkup konstruksi, pengguna dan penyedia jasa. Ya, ini yang terbaru ada jasa usaha, penyediaan bangunan dan rantai pasok. Jadi memang lebih luas. Jadi untuk yang terbaru memang perbandingan lebih luas. Pembinaan, sentralisasi, desentralisasi. Ya, sentral berarti menengah pembinaannya, tapi ini lebih ke sudah memang cakupannya luas. Lingkup pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Pengembangan dilaksanakan oleh LPJK. Yang terbaru, penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengembangan jasa konstruksi dan pengembangan kerjasama. Sampai kerjasama pun ada ya. Klasifikasi usaha, ASMAT, CPC atau KPLI, ya ini yang terbaru udah KPLI ya. Partisipasi masyarakat, forum jasa konstruksi melalui pembentukan suatu lembaga. Satu lembaga, peningkatan peran asosiasi, forum dan berbagai media. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit perbandingannya lah ya. Memang juga tidak, kalau kita lihat secara umum, kesimpulannya memang perbandingannya yang terdahulu sama yang sekarang yang terbaru itu memang lebih luas dan lebih fleksibel juga, karena banyak beda sama yang terdahulu, mungkin lebih ke sentral, lebih lingkupnya kecil. Nah, sekarang sudah diperluas. Oke, lagi ini masih ada perbandingannya juga, bahwa di UUJK nomor 18 tahun 1999 sistematikanya itu terdiri dari 12 bab ya, dan dengan pasal 46 pasal saja. Berbeda dengan yang tahun 2017 terdiri dari 14 bab dengan 106 pasal ya, hampir 2 kali lipatnya yang dengan pasal yang terdahulu. Ya, kalau yang dahulu itu ketentuan umum seperti ini ya, peningkatan jasa konstruksi dan sebagainya. Nah, yang terbaru ini sudah saya merah-merahin juga, ya udah termerah-merahi. Ya, ini yang terpenting juga ini bab tanggung jawab dan kewenangan itu siapa saja. Terus juga ada keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi. Nanti bagaimana tenaga kerja konstruksi baik asing maupun yang tenaga kerjanya di Indonesia. Sistem informasi jasa konstruksinya bagaimana, sanksi administratif dan ya lain sebagainya. Nanti jadi memang lebih lengkap dan lebih leluasa di UUJK tahun 2017 gitu ya rekan-rekan. Ini menjadi pegangan semua yang bergelut di bidang konstruksi pasti akan menjadikan pegangannya UUJK nomor 2017 itu. Saya next, ketentuan umum. Ya, ini ketentuan umumnya ya. Kita juga membahasnya secara surface-nya saja biar memang mengetahui yang sekiranya diperlukan saja, sama memang ya kiranya ini loh seperti ini gitu.
Ya, pertama ada jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Ini di pasal 1 ya, ketentuan umumnya. Ini lebih ke rangkumannya memang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, jadi pekerjaan konstruksi itu tidak hanya membangun, tapi mengoperasikan, memelihara, membongkar itu juga termasuk daripada pekerjaan konstruksi. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan konstruksi. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat. Ya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, konsultasi, dan kegagalan bangunan. Ini juga menarik. Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Itu kegagalan bangunan. Juga diatur dalam UU JK nomor 2 tahun 2017. Oke, saya next. Tanggung jawab dan wewenang. Ya, ini di pasal 4 sampai dengan pasal 8. Ya, selaras dengan ini, jadi hampir selaras juga ya kalau jadi memang antara undang-undang itu ada kaitannya, saling mengaitkan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk sub urusan jasa konstruksi juga diselaraskan ya pastinya ya. Tanggung jawab pemerintah pusat meningkatkan kapasitas usaha, terciptanya kesetaraan hak kewajiban penggunaan dan penyedia jasa, terselenggaranya jasa konstruksi sesuai K4, peningkatan kompetensi, peningkatan material dan peralatan dalam negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat, penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Lebih seperti ini. Terus kemudian untuk kewenangan kepala daerah. Kewenangan kepala daerah provinsi yaitu sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pemberdayaan, pengawasan, pelatihan tenaga ahli, pengelolaan sistem informasi. Kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota, jadi dari pemerintah provinsi ke kabupaten ya. Pelatihan tenaga terampil, pengelolaan sistem informasi, penerbitan UJK, pengawasan tertib usaha dan penyelenggaranya. Jadi kalau memang sekarang ya rekan-rekan ya di bidang ini memang sudah tidak di konstruksi, juga tidak diatur di pemerintah pusat, namun sudah masuk ke daerah semua. Nah, jadi ada keselarasan di pasal 4 sampai dengan pasal 4. Ya, ini kurang lebih seperti ini nanti isinya ya rangkumannya. Ya, saya next juga untuk usaha jasa konstruksi. Nah, ini struktur usaha jasa konstruksi ada di pasal 11 sampai dengan pasal 17. Nah, jadi rekan-rekan kalau memang agak sedikit bosen ya harus dipaksa, karena memang di sini ilmu ya, dalam arti harus kalian ketahui. Yang pertama ada jasa konsultasi konstruksi, di mana sifatnya umum dan spesialis. Umum itu lebih ke arsitektur, rekayasa terpadu, dan arsitektur landscape dan perencanaan wilayah itu lebih ke umum ya. Ini layanan usahanya pengajian, perencanaan, perancangan, pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Yang spesialis konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian analisis teknis. Ya, untuk selanjutnya memang ada layanan usahanya itu survei, pengujian teknis dan atau analisis. Ini untuk pekerjaan konstruksi lebih ke umum, bangunan gedung dan bangunan sipil ada 2. Pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali ya seperti di atas tadi untuk layanan usahanya. Terus yang spesialis itu lebih ke instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelenggaraan bangunan dan penyewaan peralatan, pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi dalam bentuk fisik lainnya. Pekerjaan konstruksi terintegrasi, jadi antara ada integrasinya ya, bangunan gedung dan bangunan sipil, rancang bangun dan rekayasa pengadaan dan pelaksanaan. Oke, sana lagi. Terus kita masuk juga di segmentasi pasar jasa konstruksi ya. Segmentasi ada di pasal 19 dan pasal 23.
Yang pertama, bentuk dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha kualifikasi kecil. Terus kemudian untuk di segmentasi pasarnya, berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Badan usaha kualifikasi menengah ini lebih ke lebih ke resikonya lebih sedang, teknologi madya atau lebih ke menggunakannya tidak terlalu banyak. Terus kemudian berbiaya pun sedang juga. Terus untuk yang badan usaha kualifikasi besar, ini juga ada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Jadi kita melibatkan untuk antar negara. Terus kemudian segmentasi pasarnya berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Ini bisa dilihat di pasal 29 sampai 23. Terus kemudian di sini ada pengaturan usaha jasa konstruksi asing. Ya, ini lebih ke mengatur tentang penyelenggaraan yang memang badan usaha jasa konstruksi asing yang berada di Indonesia. Terus kemudian membuka kantor perwakilan. Ini ada caranya ya. Caranya itu tadi, terus bekerja sama modal dengan badan usaha jasa konstruksi nasional. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada memang antara kerjasama antara negaranya yang tersebut yang ingin kita didirikan bangunan. Terus kemudian yang kedua, kewajiban BUJK asing antara lain. Yang pertama adalah kerjasama BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan kualifikasi besar. Nah, ini harus skala besar ya, karena memang berkaitan dengan antar negara. Terus kemudian menempatkan warga negara Indonesia sebagai pejabat tertinggi, memperkerjakan lebih banyak TKI ya, tenaga kerja Indonesia, melaksanakan alih teknologi. Jadi maksudnya di sini adalah tenaga kerja asing mempunyai pengetahuan teknologi harus dialihkan. Jadi orang baratnya mungkin tenaga kerja Indonesia harus diajari dan sampai bisa mengalihkan ilmunya, jadi mentransfer ilmunya ke tenaga kerja yang ada di Indonesia gitu. Jadi saling menguntungkan juga. Terus ini kita masuk ke tenaga kerja konstruksi ya. Ini tenaga kerjanya. Nah, ini adalah di pasal 68 sampai dengan 73. Standar remunerasi minimum, ini standarnya ya. Tenaga kerja konstruksi untuk kualifikasi ini lebih ke operator, teknis, analis, dan ahli. Terus kemudian untuk klasifikasi ini ada 6 ya. Arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Ya, setelah itu memang ada pelatihan-pelatihan. Terus ada sertifikasi kompetensi kerja. Nah, ini lebih ke sertifikasinya, dan ini ada lembaganya. Lembaga yang mensertifikasi profesi, BKLPJK dan lain sebagainya ya. Terus kemudian next, nah ini untuk yang asing, ini juga ada di pasal 74. Ya, tenaga kerja konstruksi asing wajib bersertifikasi kompetensi kerja. Jadi memang mungkin tidak bisa sembarangan ya, mungkin walaupun mungkin ahli, tapi untuk tenaga kerja asing harus bersertifikasi. Terus kemudian penyelenggaraan jasa konstruksi. Ketentuan yang wajib dipenuhi. Yang pertama, memiliki RPTKA dan IMTA. Ya, ini lebih ke rencana penyelenggaraan tenaga kerja asing dan izin menggunakan tenaga kerja asing ya. Terus kemudian hanya pejabat atau jabatan tertentu saja. Jadi tidak boleh full semuanya pejabat itu dikuasai atau diisi oleh orang asing semua. Terus terintegrasi dari menteri. Jadi harus tetap ada diatur dalam undang-undang yang ada di negara tersebut, dan harus mengetahui atau izin dulu dengan menteri. Terus kemudian melakukan alih pengetahuan. Nah, ini alih pengetahuan lagi ya, dan teknologi. Jadi dia diwajibkan untuk mentransfer ilmunya ke negara yang memang akan melakukan pembukaan mungkin BUJK tadi. Terus next, penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya, ini penyelenggaraannya ini lebih ke di pasal 38 sampai dengan 39. Ya, penyelenggaraan jasa konstruksi ada
dua ini ya yang memang menjadi garis besarnya. Yang pertama adalah usaha jasa konstruksi yang di sini dikerjakan sendiri, pengikatan jasa konstruksi. Ya, terus kemudian ada usaha penyediaan bangunan. Nah, ini lebih ke penyediaannya. Ada dikerjakan sendiri lagi, dan kemudian perjanjian penyediaan bangunan. Ini bedanya pengikatan sama perjanjian saja antara usaha jasa konstruksi sama usaha penyediaan bangunan. Nah, ini juga diatur dalam provinsi. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan khusus untuk meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi di daerah. Jadi setiap Pemda provinsi berhak untuk membuat kebijakan khusus ya, meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi daerah tersebut. Jadi memang ada saingan antara provinsi-provinsi yang ada gitu. Terus kemudian kita juga masuk di metode pemilihan penyediaan jasa. Ini masuk di 41 sampai 44. Pekerjaan konstruksi ada 4 ya. Ini ada tender untuk yang pekerjaan konstruksi ya. Pasca kualifikasi, prakualifikasi, dan cepat. Yang selanjutnya pengadaan secara elektronik, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Untuk jasa konsultasi konstruksi ini lebih singkat, ada 3. Seleksi, pasca kualifikasi, dan prakualifikasi. Terus kemudian ada pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Bedanya memang tidak ada pengadaan secara elektronik. Nah, itu. Terus kita next lagi, ini adalah kontrak kerja konstruksi. Masuk di antara pasal 46 sampai dengan 56. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi penyedia jasa dan pengguna jasa. Ini lebih pengguna jasa itu lebih ke ownernya. Ya, ini posisi kita mungkin ya yang mempunyai ibaratnya jasa konstruksi. Di sini ada 2 juga untuk penyedia jasa. Ada penyedia jasa dan sub penyedia jasa. Jadi tidak mungkin penyedia jasa itu tidak mengesupkan pekerjaannya. Pasti memang akan disubkan karena memang kompleks juga pekerjaannya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah hasil pekerjaan tepat biaya, waktu, dan mutu. Pelaksanaan sesuai perjanjian kontrak, memenuhi standar K4. Untuk sub penyedia jasa, hasil pekerjaan tepat waktu, mutu, dan waktu. Pekerjaan utama diberikan kepada spesialis. Jadi memang yang memang menjadi pekerjaan khusus itu harus disubkan ke yang memang spesialis di situ. Contohnya juga ini mungkin ya, pekerjaan baja, ya memang kita harus disubkan ke yang memang ahli bajaknya gitu. Pekerjaan penunjang diberikan kepada kualifikasi kecil ya. Di penunjang ini mungkin kayak ya seperti mungkin pemasangan keramik, pemasangan dinding, ya itu mungkin kita bisa memberikan kepada kualifikasi kecil, pemborong dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kewajiban pengguna jasa atau ownernya itu membayar hasil pekerjaan. Jadi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, beliau ya sebagai owner memang harus benar-benar punya uang untuk membayar hasil pekerjaannya. Sumber dana pemerintah, badan usaha, atau masyarakat. Sumber dana ada beberapa ya. Terus kemudian mampu membuktikan membayar dan atau komitmen pengusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa, ditambah lagi di pasal 57. Jaminan terdiri atas jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan atau jaminan sanggah banding. Nah, landing account juga masuk di sini. Terus di sini ada kegagalan bangunan. Ini masuk di 60 sampai 67. Ya, jadi ini ada gambar juga ya rekan-rekan ya. Ini adalah runtuhnya hanggar di Bandara Makassar. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, kalau terjadi kegagalan bangunan, nah itu tidak bisa ada prosedurnya. Yang memang nanti siapa sih yang harus bertanggung jawab, itu ada prosedurnya. Yang pertama sudah diatur juga di UU JK nomor 2017. Laporan pengaduan pertama, terus penerimaan laporan kegagalan bangunan oleh menteri. Ya, ini kalau kegagalan itu urusannya emang menteri. Ini kalau memang sudah di proyek pemerintah ya. Terus kemudian penetapan penilaian ahli oleh menteri. Jadi memang setelah ada laporan dianalisa oleh tenaga ahlinya yang dipunyai menteri. Terus laporan dari tenaga ahlinya itu nanti membuat laporan lagi.
Ya, jadi yang memang nanti akan menjadi penentu pihak yang bertanggung jawab itu sebenarnya siapa sih gitu. Apakah memang perencananya, pengawasnya, atau memang pelaksanaannya. Terus kemudian ini ada beberapa hal standar mutu yang perlu di lingkup semuanya ya di sini ya. Standar mutu bahan, standar mutu peralatan, K3, prosedur pelaksanaan, mutu hasil pelaksanaan, pelindungan sosial tenaga kerja, sampai memang kondisi geografi rawan gempa. Oke, ya di sini dulu mungkin karena memang slide-nya ini panjang rekan-rekan ya. Mungkin di sini untuk part 1-nya, nanti untuk di part 2-nya kita juga akan bahas. Ya, di setengahnya karena memang di sini perlu juga pemahaman dan juga apa ya? Secara cermat, dalam arti walaupun rangkuman karena memang kita UJK itu banyak, ya jadi kita bagi untuk di part 2. Saya kira seperti itu untuk di part 1 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sipil.